Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya Teresa Ragi di channel yang sama. Kali ini saya ingin berbagi tentang kisah perjalanan hidup saya. Ketika orang baru pertama kali bertemu dengan saya, orang-orang sering bertanya, "What happened to you?" Apa yang terjadi denganmu? How did you get through? Bagaimana kamu melaluinya? Bagaimana mungkin seorang disabilitas dapat hidup mandiri? Saya dilahirkan normal sebagaimana teman-teman lainnya dan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kami ada 4 bersaudara dan saya adalah yang paling bungsu. Kisah ini bermula ketika saya berumur 2 tahun. Pada saat itu saya mengalami demam tinggi dan ibu saya berinisiatif membawa saya ke puskesmas terdekat, di mana kondisinya pada saat itu tempat tinggal kami berada di desa terpencil yang jauh sekali dari kota, kurang lebih 3 km. Setibanya di sana, perawat langsung memberikan saya suntikan dan pada saat itu saya langsung tidak bisa berdiri dan tidak bisa berjalan sama sekali. Badai itu pun bermula. Ibu saya shock, ibu saya menjerit dan menangis melihat anaknya tidak bisa berjalan lagi. Semua keluarga sekuat tenaga berjuang untuk mendapatkan kesembuhan saya. Semua usaha dilakukan, semua pengobatan dilakukan dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain, hingga ke pengobatan tradisional dilakukan. Hingga pada akhirnya dokter memvonis saya terkena penyakit polio. Polio adalah penyakit tulang yang menyerap sistem saraf pusat dan sistem saraf motorik sehingga menyebabkan kelumpuhan. Pada saat itu saya belum begitu menyadari bahwa saya berbeda dengan teman-teman saya yang lainnya. Saya tetap bermain sebagaimana anak-anak pada umumnya, bermain dengan teman-teman saya, bermain dengan sepupu-sepupu saya, dan sering saya sampai ngesot mengikuti kakak saya ke sungai. Di mana letak sungainya itu guys? Letak sungainya itu di lembah. Jadi saya sembunyi-sembunyi di antara semak-semak supaya ayah saya tidak melihat saya. Karena ayah saya biasanya pulang duluan dari sungai karena dia ada di sungai yang berbeda dengan kakak dan ibu saya. Saya sembunyi-sembunyi karena orang tua saya melarang. Karena sering saya ngesot, kaki saya sampai terluka ya. Tapi namanya anak-anak tidak bisa diam di rumah, saya sering mengikuti kakak saya ke sungai. Kebiasaan ini akhirnya menyebabkan tulang punggung saya bengkok atau skoliosis. Makanya sampai saat ini tulang punggung saya ini miring ke kiri. Seiring berjalannya waktu, saya pun sekolah, SMP, SMA, dan kuliah. Saya ngekos dan saya semakin menyadari bahwa saya berbeda dengan teman-teman saya yang lainnya dan itu merupakan hal yang sangat berat dan menyakitkan bagi saya. Proses pengobatan yang panjang ini akhirnya membuat saya terlambat masuk sekolah. Saya masuk sekolah dasar pada usia 9 tahun. Pergi dan pulangnya saya dari sekolah diantar oleh keluarga, kadang diantar oleh bapak, ibu, kadang-kadang bisa diantar juga oleh keluarga yang lain, ada tante ataupun kakak saya sendiri. Biasanya saya didudukkan di kursi di depan sekolah. Kemudian pada saat bel masuk berbunyi, kakak atau teman-teman menggendong masuk ke dalam kelas. Demikian selanjutnya untuk kepentingan ke toilet, bahkan pulang nanti digendong oleh teman atau kakak atau sepupu. Setelah kakak saya lulus sekolah dasar, kemudian saya digendong oleh sepupu saya dan sering dititip di rumah mereka sendirian karena biasanya mereka pergi ke ladang dan sore hari kemudian saya dijemput oleh orang tua saya. Seiring berjalannya waktu, saya semakin menyadari bahwa saya berbeda dengan teman-teman saya yang lain, di mana pada saat itu merupakan hal yang sangat berat dan menyakitkan bagi saya untuk memahaminya. Hingga saya memasuki SMP dan SMA, bahkan kuliah saya tetap ngekos jauh dari orang tua. Ada momen saat saya SMA, sepulang sekolah, saya terjatuh ke selokan sekolah dan mengenai
siku, mengenai siku solokan tersebut, sehingga dada saya luka dan ditolong oleh teman-teman dan guru-guru di sana. Pengalaman-pengalaman pahit ini akhirnya membuat pribadi saya menjadi tangguh dan pantang menyerah. Kemudian saya pun kuliah, lulus lewat jalur SNMPTN, dan Tuhan selalu menunjukkan caranya bahwa penyertaannya akan selalu ada dimanapun saya berada. Karena setiap saya berada baik SD, SMP maupun SMA, Tuhan selalu kirim orang-orang yang baik yang menolong saya. Jadi pada saat kuliah saya pergi dan pulang ke kampus naik kursi roda karena wilayah kampus yang begitu luas. Jadi teman-teman saya datang ke kos saya, jemput, dorong saya ke kampus. Kisah yang tidak terlupakan pada saat saya kuliah adalah di perjalanan ke kampus, tempat duduk kursi roda saya robek dan saya jatuh ke bawah, dan untungnya pada saat itu ada teman yang menolong. Bahkan tidak jarang juga kami di perjalanan pulang maupun ke kampus sering kehujanan, dan saya bersyukur pada saat itu teman-teman saya begitu setia, tetap mendorong saya dalam kondisi kehujanan. And I miss you guys. Praise God untuk semua proses hidup yang dialami. Lewat kisah-kisah ini saya yakin bahwa penyertaan Tuhan akan selalu ada dengan disediakannya orang-orang yang baik di sekitar saya. Hingga akhirnya saya mengalami Tuhan melalui kisah hidup saya ini. Saya pelan-pelan belajar untuk menerima kondisi saya, hingga akhirnya saya sampai pada titik di mana saya berkata pada Tuhan, Tuhan, jikalau memang lewat hidupku ini ada rencanamu yang digenapi. Tuhan, jika memang hidupku ini menjadi kesaksian bagi orang-orang untuk tidak menyerah dalam hidup, menjadi saksi bahwa Tuhan itu Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang menyertai setiap umatnya yang berserah kepadanya. Saya ikhlas Tuhan, saya ikhlas menerima jika pekerjaanmu dinyatakan lewat kisah hidup ini. Dan itu bukan merupakan hal yang gampang, butuh proses yang panjang untuk bisa saya sampai pada titik tersebut. Akhirnya saya menyelesaikan kuliah saya dengan perjuangan yang berdarah-darah, naik turun tangga, ngejar-ngejar dosen, bahkan ada momen di mana saya harus bertongkat pulang pergi ke kampus dengan kondisi kelaparan karena kehabisan uang. Saya menyelesaikan kuliah saya selama 3,5 tahun. Semua terlewati karena Tuhan yang mampukan hingga saat itu. Dan saya lulus, puji Tuhan. Kemudian mencari pekerjaan, berjuang di antara kerumunan teman-teman sesama job seeker, sesama pencari kerja, berganti dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya, hingga saat ini puji Tuhan diberi kesempatan menjadi seorang abdi negara. Hingga pada saat ini saya memiliki platform YouTube ini, tempat saya berbagi kepada teman-teman, berbagi kisah hidup saya, semoga bisa menjadi inspirasi bahwa never give up, jangan menyerah dalam hidup. Yang mau saya sampaikan adalah it's okay to be different. Gak apa-apa kita berbeda dengan yang lain, gak apa-apa kita memiliki kekurangan, karena yang paling penting dalam hidup manusia itu adalah karakter. Karakter kita dalam menyikapi setiap apa yang terjadi dalam hidup kita. Apakah kita memilih untuk marah terhadap apa yang tidak kita miliki, atau kita memilih bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Karena nilai manusia tidak ditentukan oleh penampilan fisik, tapi ditentukan oleh karakter. Human value is not determined how they look. Jadi yang lebih penting adalah karakter kita dalam menyikapi kehidupan. Tetaplah berjuang, tetaplah semangat, karena yakinlah Tuhan berserta orang-orang yang bekerja keras. Teman-teman tetap bisa menyaksikan video-video inspirasi saya lainnya di video saya di YouTube. Silahkan di like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Thank you guys.